serangan Rusia ke Ukraina berdampak pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia, utamanya mengenai pasokan gandum nasional. Meski gandum bukan makanan pokok bagi warga negara Indonesia, namun konsumsinya cenderung sangat tinggi. Gandum digunakan sebagai bahan utama pembuatan mie instan, roti, bahkan gorengan, dan beragam jajanan yang banyak menggunakan tepung terigu. Indonesia merupakan importir utama gandum di dunia yang posisinya mengungguli Turki dan Mesir. Menurut Badan Pusat Statistik, Ukraina berada pada urutan pertama asal gandum yang diimpor ke Indonesia. Dari tahun ke tahun, volumenya mengalami kenaikan. Sepanjang 2020, impor gandum dari Ukraina ke Indonesia mencapai 2,69 juta ton. Angka tersebut melampaui jumlah keseluruhan impor kedelai Indonesia dari berbagai negara di benua Amerika. Secara keseluruhan di tahun 2020, Indonesia dapat menerima impor gandum sebanyak 10,299 juta ton. Besarnya impor gandum membuat Indonesia rutin mencatatkan defisit perdagangan dengan Kiev. Selain gandum, Indonesia juga cukup bergantung dengan produk yang didatangkan dari Ukraina, seperti besi baja. Ketegangan antara Rusia-Ukraina juga meningkatkan inflasi dan meningkatkan biaya logistik. Sehingga kebutuhan pokok turut meningkat dan daya beli masyarakat semakin rendah. Direktur Center Economic and Law Studies Bima Yudhistira menyampaikan, pemerintah perlu mengantisipasi dengan menambahkan dana pemulihan ekonomi nasional yang sebagian dialokasikan untuk stabilitas harga pangan dan stabilitas harga energi. Dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina terhadap kalangan bisnis dan perekonomian Indonesia turut disoroti oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Sinta Kamdani mengatakan, kegiatan ekspor impor dan investasi Indonesia yang melibatkan Rusia-Ukraina tergolong kecil jika dibanding dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Dari sisi perdagangan, Indonesia berpotensi mengalami gangguan suplai, terutama minyak dan gas. Karena adanya embargo global kepada Rusia yang bisa mempengaruhi stabilitas suplai dan harga minyak global. Sementara dari segi ekspor ke Rusia-Ukraina, produk yang cukup dominan diekspor oleh Indonesia adalah crude palm oil atau CPO. Meski demikian, jumlahnya tergolong sedikit jika dibanding dengan ekspor CPO ke negara lain. Indonesia dapat melakukan diversifikasi atau pengalihan ekspor CPO ke negara lain agar kinerja ekspornya tak terganggu oleh konflik Eropa Timur tersebut.